kenikmatan dan kesenangan yang mana tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan di dalam benak kita. Oleh karena itu, setelah kita berada di atas hidayah ini, di atas Islam dan di atas as-sunnah, maka mari kita berusaha untuk istiqomah. Karena istiqomah itu sulit sekali. Oleh karenanya, di samping kita berusaha dengan kuat, dengan bermujahadah, juga jangan melupakan kekuatan doa. Karena kita ini lemah, karena hati ini gampang berubah, karena iman ini kadang pasang, kadang surut. Barangkali ketika dalam keadaan longgar, kita merasa longgar untuk beribadah. Namun ketika dalam keadaan sempit, jiwa kita pun mungkin bisa menjadi sempit dalam melakukan ibadah. Oleh karena itulah, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu istiqomah di atas hidayah, karena hidayah itu merupakan nikmat terbesar, tertinggi dalam hidup di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan membahas bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh artinya kita serius di dalam beribadah. Kita mencurahkan segenap potensi yang kita miliki untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan diiringi dengan kesabaran dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bahas hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang cukup panjang, tapi harus kita pelajari dengan bermodalkan kesungguhan. Dan hadis ini juga dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat monumental, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibni Junada radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, pada apa yang telah beliau riwayatkan, artinya Nabi meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat seperti ini biasa disebutkan di dalam teks hadis ketika menyebut hadis qudsi. Artinya hadis yang bukan isinya ucapan Nabi, tapi isinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Al-Quran Al-Karim. Jadi perkataan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian perkara yang diharamkan.
maka janganlah kalian saling menzalimi. Betapa beratnya dosa kezaliman ini, sampai Allah menyatakan seperti tadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan sifat kezaliman ini ditolak dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, tidak memiliki sifat zalim sedikit pun juga. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya, itu sesuai dengan hikmahnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya, itu pun sesuai dengan keadilannya. Karena tidak pernah Allah menyiksa hambanya tanpa sebab. Allah menyiksa hambanya karena sebab, yaitu dosa. Bahkan ada dosa-dosa yang menjadi sebab hambanya disiksa, Allah ampuni segala tidak siksa. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat jauh sekali dari sifat kezaliman ini. Dan termasuk kita mengamalkan konsekuensi dari sifat Allah, yaitu keadilan dan menolak kezaliman, maka kita sebagai hambanya berusaha untuk bersikap adil dan kita meninggalkan sejauh-jauhnya kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah terhadap Allah, yaitu dengan menyekutukannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian kezaliman terhadap orang lain. Bahkan kita menemukan di dalam syariat Islam ini, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, melarang berbuat zalim kepada manusia baik yang mukmin maupun yang kafir sekalipun. Bahkan melarang berbuat zalim kepada hewan. Haram hukumnya berbuat zalim kepada hewan. Kita akan temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dilarang membebani hewan tunggangan di luar kemampuannya. Jadi kalau misalnya punya onta atau mungkin keledai atau kuda, kemudian dibebani barang-barang, tidak boleh sampai melewati batas kekuatannya, sehingga hewan itu terlihat begitu terseok-seok jalannya karena menanggung beban yang berat. Ya. Dan juga di dalam hadis dijelaskan ketika Nabi SAW mengalami Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada seorang wanita yang disiksa di dalam neraka dikarenakan seekor kucing. Dia memiliki kucing, kemudian mengurungnya, mengunci kurungannya, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, dan tidak melepas kucing itu sehingga tidak dapat mencari makan sendiri. Maka dengan sebab itu kucing mati, dan dengan sebab perbuatan itu wanitanya, pemilik kucing itu, masuk ke dalam neraka. Nah, itu pelajaran betapa dalam Islam ini kezaliman benar-benar perkara yang besar, perkara yang diharapkan, dan harus kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, Inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Jadi kita harus merasa takut berbuat zalim. Bahkan disebutkan di dalam keterangan hadis Nabi SAW, sampai-sampai kita tidak boleh untuk berbuat zalim kepada mayat, kepada jenazah. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa jika kita itu memecahkan tulang jenazah, sama dengan kita memecahkan tulangnya ketika masih dia hidup. Sehingga ketika
seseorang misalnya menggali kuburan, ya khawatir nanti nenggol kuburan tetangga sebelahnya, karena biasanya seseorang dikuburkan di pemakaman yang telah padat dengan penduduknya di situ. Maka harus hati-hati ketika menggali kuburan. Jangan sampai kemudian cangkulnya atau alat penggalinya mengenai tulang jenazah yang telah ada sehingga meremukkannya atau mematahkannya. Sebab itu hukumnya sama dengan mematahkan atau meremukkan tulangnya ketika dia masih hidup. Atau juga ketika seseorang merawat jenazah, terutama ketika memandikannya, harus dengan perasaan, jangan main kasar. Ya. Ketika misalnya memposisikan jenazah yang memang tubuhnya belum sesuai posisinya, harus pelan-pelan, jangan main kasar. Misalnya ketika lagi mencuci bagian ketiaknya kan harus diangkat lengannya, jangan dengan keras diangkat gitu sampai kedengaran krek suara tulangnya dengan anggapan jenazah aja kan dia tidak merasakan apa-apa. Itu menurut logika kita. Kita harus mengikuti dalil bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa memecahkan tulang jenazah itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Ya. Dan betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memperingatkan kita untuk tidak berbuat zalim. Bahkan salah satu di antara wasiat-wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau bersama para sahabat melakukan haji wada, beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram, kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballagtu?" Qalu na'am. Qala Allahumma fashhad. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, yaitu di bulan haji. Ya, di bulan untuk melaksanakan haji. Di hari ini dan di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, yaitu di Mekah. Ketahuilah apakah aku telah menyampaikan. Kemudian para sahabat mengatakan na'am. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma fashhad, ya Allah maka saksikanlah. Rasulullah SAW memperingatkan jangan berbuat zalim dalam hal darah dengan melukai, apalagi sampai membunuh. Ini adalah perkara yang sangat besar dan mengerikan. Ya, maka kita dalam berislam ini jangan menganggap remeh menumpahkan darah, apalagi sesama muslim, bahkan mungkin sampai membunuhnya. Itu adalah perkara yang sangat besar di akhirat, dan dosa yang pertama-tama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang menumpahkan darah. Yang kedua adalah tentang harta. Tentu kalau kita belajar fikih, terutama fikih jual beli dan muamalah yang lainnya, sangat banyak sekali hal-hal yang diharamkan yang intinya itu berbuat zalim dalam masalah harta. Dengan kalimat sederhananya adalah mengambil harta orang lain, tentu tanpa dibenarkan oleh syariat. Dengan mencuri, dengan merampok, dengan berhutang padahal mampu membayar tapi tidak membayar, dengan menjalankan praktek riba. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah harta. Dan kezaliman itu pada hari kiamat akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala
sekalipun di dunianya belum selesai. Termasuk masalah harta. Kita pernah membaca hadis tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan seseorang membawa pahala bergunung-gunung, tapi kemudian datanglah orang lain yang menuntutnya. Dia telah mencacinya, dia telah memukulnya, dia telah mendoliminya, menuntut orang. Banyak orang menuntut kepada dia atas kedoliman-kedoliman yang dilakukannya. Maka itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan penyelesaiannya adalah pertukaran antara pahala dan dosa. Karena di sana tidak ada pertukaran dinar wa dirham, tidak ada harta di sana. Maka kemudian kebaikan orang yang bergunung-gunung itu berangsur-angsur dikurangi, karena diberikan kepada orang yang menuntut karena telah didolimi. Diberikan, datang lagi yang lain, diberikan, berkurang terus sampai habis pahalanya, tapi masih ada orang yang menuntutnya. Maka akhirnya dosa orang yang menuntut itu dialihkan kepada yang mendolimi ini seukuran dengan kedolimannya. Itulah orang yang muflis, bangkrut, bukan hanya habis dari pahalanya, malah ditambah dosa dari orang lain. Oleh karena itulah maka kita berusaha untuk takut kepada Allah tentang kedoliman ini, karena pasti akan diselesaikan di hadapan Allah, walaupun belum diselesaikan di hadapan manusia. Oleh karenanya untuk kita menghindar dari kedoliman ini bukan karena takut manusia, karena ketika manusia-manusia ini tidak kita takuti, kita akan berbuat dolim. Atau ketika tidak ada manusia yang melihat kita, kita berbuat dolim. Tapi kalau yang kita takuti Allah dan kita yakini bahwa Allah yang akan mengadili kita besok pada hari kiamat, maka tentu kita akan semakin takut untuk berbuat zalim. Dan andaikan telah berbuat zalim, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara syarat taubatnya mengembalikan hak yang kita ambil dari orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wal a'rad wa a'radukum 'alaikum haram. Kehormatan kalian atas kalian itu haram. Jadi kehormatan sesama muslim jangan dicederai. Nama baiknya jangan dicemarkan. Di antaranya yang ini paling digemari di antara hamba-hamba Allah, yaitu ghibah. Ya, diumpamakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi masih banyak di antara kita yang masih doyan memakan bangkai saudara. Bahkan kadang-kadang ini menjadi santapan pertama di pagi hari. Sarapannya ini sebelum sarapan nasi. Karena begitu pagi-pagi ketemu dengan temannya sudah memberitakan aib-aib saudaranya yang lain. Berarti kan sarapan apa itu? Bangkai manusia, bukan sarapan nasi pecel ataupun nasi rawon. Ini masih banyak yang doyan. Ya, maka kita berusaha untuk menghindar ini sekuat tenaga kita. Ya, apalagi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW pada malam ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperlihatkan gambaran sebagian siksaan di neraka kepada Nabi SAW. Di mana Nabi SAW melihat ada satu kaum yang memiliki kuku-kuku yang sangat panjang dari tembaga. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka, mencakar sendiri wajah dan dada mereka. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Ya, itu dapat kita bayangkan, akan terkoyak kulit dan dagingnya, berantakan karena dicakar sendiri oleh kuku-kuku yang panjang dari tembaga. Ya, maka Nabi SAW bertanya, ya Jibril, man haulai? Wahai Jibril, siapa mereka itu?
Qala Jibril menjelaskan haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Nah, jadi ghibah itu memang dalam bahasa Al-Qur'an disebut memakan bangkai manusia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan setimpal dengan perbuatan. Karena ghibah ini disamakan dengan memakan daging manusia, maka di akhirat disiksanya pun dia mencakar-cakar dagingnya sendiri, yang ada di wajahnya dan yang ada di dadanya. Ya, luhum yakuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim, dan mereka mencemarkan kehormatan mereka. Ini termasuk juga kezaliman. Jadi dalam masalah darah, dalam masalah harta, dan juga dalam masalah kehormatan. Ya, kita harus berhati-hati, itu adalah bentuk-bentuk dari kezaliman. Dan ini diharamkan dan merupakan dosa besar, dan ada dalil-dalil yang menyebutkan siksaannya secara terperinci. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam kelanjutan hadis qudsi tersebut, ya ibadi kullukum dhallun. Ya ibadi kullukum dhallun
kita itu membaca doa yang luar biasa ini. Dan itu terus menerus karena kita istiqomah sholatnya. Insya Allah sepanjang hidup kita itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah ma'nawiyah, berupa ilmu yang hak dan berupa hidayah taufik, yaitu menerima dan melaksanakan ilmu yang hak tersebut. Ya, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan sunnah tidak ada jaminan kita istiqomah. Takut kita tidak istiqomah itu. Karena ada sebagian ulama menulis sebuah kitab kecil tentang berapa banyak orang-orang yang soleh itu kemudian berguguran sebelum sampai finishnya dalam hidup, yang disebut dengan al-mutasakitun, orang-orang yang berguguran di tengah jalan dengan berbagai macam sebab. Karena ujian hidup itu bervariasi dan banyak yang tidak terduga apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri kalian hidayah. Ini hidayah maknawiyah, dan ini yang terpenting. Yang kedua, hidayah dalam urusan duniawi, hidayah hissiyah. Hidayah hissiyah itu artinya dikala seseorang sedang safar untuk menuju satu tempat, kemudian dia tersesat di tengah jalan, itu pun jangan lupakan Allah. Itu minta petunjuk arah kepada Allah. Apalagi setelah menggunakan berbagai alat dan sarana ternyata buntu.
GPS nggak ada, karena dia naik sepeda motor. Mana ada sepeda motor ada GPS-nya? Mau lihat di Google Map itu ternyata baterainya habis dan juga power banknya ketinggalan. Mau bertanya kepada orang, nggak ketemu orang, satu orang pun. Mau melihat matahari di sebelah mana, ternyata cuacanya mendung. Apalagi terus? Hah? Apalagi kira-kira? Ilmu antum dalam kepramukaan apa yang bisa dipakai untuk menentukan arah? Ayo, ya kan? Buntu. Sudah semua. Nah, satu yang belum kita gunakan, ilmu dari hadis ini. Sama tercakup dalam hadis ini. Ya. Fastahduni ahdiku, masuk dalam hadis ini. Ya. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk lewat doa. Ya, menyukurlah atau mengangkatlah kedua tangan, diarahkan ke langit, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ya Allah, saya sedang tersesat, minta tolongmu ya Allah, berikanlah petunjukmu supaya saya ini sampai ke tempat tujuan. Sudah terus diulang-ulang berdoa dengan khusyuk. Insya Allah nanti ada saja jalannya Allah kalau mengabulkan. Kita nggak tahu seperti apa, coba dipraktekkan. Kalau tersesat, jangan mempraktekkan sesatnya. Itu nggak bisa dibikin-bikin kalau itu. Kalau tersesat di gunung, di hutan, ya kan? Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya supaya nanti kaki kita itu diarahkan kepada hal yang memang yang menyelamatkan kita sampai ke tempat tujuan kita. Gitu. Dan ini mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa ya. Ketika beliau ini berjalan menuju Madian kemudian tersesat ya. Beliau mengatakan dalam Al-Qur'an walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala Musa mengarahkan badannya ke arah negeri Madian, beliau berdoa, semoga Rabbku memberikan aku petunjuk kepada jalan yang benar. Maksudnya ke arah yang benar supaya sampai tujuan yang diinginkan. Dan akhirnya Allah mengarahkan ke negeri Madian, lalu bertemu dengan dua orang wanita gadis yang sedang menambatkan kambing-kambingnya, menunggu antrian karena kaum laki-laki sedang berjubel di sumur, di pinggir sumur untuk memberikan air minum kepada kambing-kambing mereka. Wanita ini menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, tidak mau istilah. Dari situlah ada kisah yang indah, silakan untuk baca. Ketemu jodohnya Musa di situ dengan wanita yang afifah, yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Baca dalam surah Al-Qasas. Kisah yang indah, pertemuan Nabi Musa dengan seorang gadis yang soleh. Kan awalnya dari doanya Nabi Musa, yaitu tadi apa? Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Itu doa. Tapi doa ini tidak tepat kalau untuk mencari jodoh. Kalau mencari jodoh pakai doa istiqoroh lah. Bukan yang ini. Ini awalnya kan Nabi Musa bukan mau meminang seorang gadis, nah ini mau ke negeri Madian Musa. Kan itu dalam kejaran tentaranya Fir'aun setelah memukul orang Kipti ya sampai mati. Ya. Jadi masuk juga itu masalah minta petunjuk ketika tersesat dalam perjalanan. Kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk. Setelah segala upaya pun sudah gagal, tidak berhasil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum." Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar, kecuali seseorang yang aku beri dia makan.
Maka kalian mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri kalian makan. Nah, ini salah satu solusi dari permasalahan perekonomian kita. Di saat usaha apalagi punya istri, punya anak, punya tanggungan, ya. Ini ujian hidup, tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah. Jangan lupakan Allah, karena yang memberi makan itu bukan manusia, bukan bos, sekalipun big boss, tapi Allah. Karena yang memberi makan semuanya itu juga siapa? Allah. Sehingga dalam doa itu diselipkan minta makan kepada Allah, minta rezeki berupa harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua itu lapar. Kalau Allah nggak memberi makan, lapar terus, bahkan bisa sampai mati. Coba, aslinya manusia yang paling asli itu kan ketika baru dilahirkan dari ibunya. Itulah sejatinya manusia. Tidak pakai baju, telanjang bulan, dalam keadaan lapar dan haus karena terputus dari plasenta ibunya. Nah, plasenta itu saluran untuk menyalurkan zat-zat makanan dan minuman dari ibunya kepada janin, terputus. Nah, kalau Allah tidak memberinya makan dengan air susu dan yang lainnya, dia akan kelaparan bayi dan bisa mati. Ya. Maka Allah yang mengilhamkan atau Allah yang menyelipkan rahmat kasih sayang kepada sang ibu untuk mau langsung menetei bayinya yang baru lahir itu perlu kita renungkan. Jadi siapa yang memberi makan? Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, pertama ada seorang ibu melahirkan anak, karena tidak ada rahmat dalam hatinya kepada anak itu, dibuang ke tong sampah. Tuh, sampai anak itu dirubung semut, lalu mati kehausan dan kelaparan. Ada kan kejadian seperti itu? Ya, itu contoh pelajaran buat kita. Ya. Atau mungkin ada seorang ibu yang ada dalam hatinya rahmat, tapi mungkin air susunya tidak keluar. Atau mungkin ibunya sedang kelaparan juga sehingga air susunya tidak keluar. Nah, maka semua itu adalah berasal dan berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran juga Allah menggugah pikiran kita untuk merenungi bahwa kita itu memang lapar, semua kita itu. Yang ngasih makan bahkan mengenyangkan kita Allah. Coba perhatikan misalnya, maaf saya terangkan sedikit sebelum adzan ya, nanggung. Surah Al-Waqiah itu ayat 63, 64 ya. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bagaimana menurut pandangan kalian, menurut pendapat kalian tentang apa yang kalian tanam? Ya, para petani menanam tanaman yang nantinya diharapkan akan bisa panen. Ya. Mungkin biji-bijian atau buah-buahan. Menanam saja. Ya. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ya kan? Pertanyaannya sepertinya sederhana, tapi ini kadang tidak terpikir oleh kebanyakan manusia. Ya, menanam, kita hanya menanam, petani hanya menanam, memberinya air, memberinya pupuk, begitu saja. Kenapa tanaman itu bisa tumbuh? Siapa yang menumbuhkan? Ya kan? Tidak ada yang mampu menumbuhkan kecuali Allah. Ya, dalam firman-Nya selanjutnya, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun." Seandainya kami mengendaki, kami akan jadikan tanaman itu menjadi kering, kemudian hancur, sehingga kalian menjadi heran tercengang. Inna lamughramun. Lalu kalian mengatakan, sesungguhnya kami ini merugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil sama sekali. Berapa banyak kan gagal panen terjadi? Itu pelajaran.
Jadi artinya siapakah yang menumbuhkan? Tidak ada jaminan kalau menanam pasti tumbuh atau tumbuh dengan baik atau berbuah. Nah, itu adalah atas kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong kita. Karena hakikat kita itu lapar. Yang memberi makan adalah Allah. Sekalipun orang misalnya, saya ini punya uang yang banyak, punya emas yang banyak. Bagaimana kalau tidak ada makanan dan minuman? Buat apa semua itu? Tetap perutnya lapar. Ya. Bagaimana terjadi kekeringan sehingga tanaman tidak ada yang tumbuh, hewan-hewan mati. Kita mau makan apa? Mau makan uang, kertas atau logam, emas, perak dimakan. Tidak enak, tidak bisa dimakan. Nah, jadi itu renung. Ya, renungkan. Jadi hadis ini luar biasa. Dan ini pelajaran tauhidnya sangat kental sekali. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Inilah yang sangat dicintai oleh Allah jika hambanya merenungi dari dalil seperti ini, dihubungkan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, lalu muncul ta'dil kepada Allah, tadallul, merendahkan diri, bahkan menghinakan diri kepada Allah, dan kemudian iftikar, jadi merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat dicintai hal seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ibadah yang tinggi pahalanya dan akan menjadikan hati kita subur. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sudah datang waktu isya. Mohon maaf tidak membuka dulu pertanyaan karena pembahasannya belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin